Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, all praise due to Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala. Alhamdulillah akhirnya kita bisa memulai kembali pembelajaran secara tatap muka setelah kemarin kita mungkin hampir 2 bulan kita melaksanakan KBM online dengan segala keterbatasan yang ada saat itu. Alhamdulillah sekarang kita bisa belajar di pesantren Intan Ilmu. Gimana rasanya tinggal di pesantren? Asik. Betah nggak? Ada yang nggak betah nggak tinggal di sini? Yes. Alright, mudah-mudahan semuanya betah dan nanti bisa terus menerus sampai antum lulus. Untuk pelajaran bahasa Inggris sendiri sebenarnya waktu KBM ini sebenarnya efektifnya hanya tinggal kurang lebih sebulan lah, bulan November ini. Jadi kurang lebih mungkin ada 3 atau 4 pertemuan. Karena ini dibagi ya kita ya 2 jam per pekan, 2 kali pertemuan, mungkin ada beberapa 6 atau 7 pertemuan ke depan insyaallah. Sementara kita kemarin baru menyelesaikan chapter berapa? Ada yang masih ingat pelajaran kita di? Ada yang masih ingat nggak? I'm sure that you already forget what we have learned before. You do? Ana yakin pasti antum sudah lupa semua pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin karena kelamaan libur kan. Makanya hari ini, today, we are not going to continue our lesson. Kita tidak akan lanjutkan pelajaran, but we will just do a review. Kita hanya akan mereview kembali atau mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari selama KBM online kemarin. Ada catatannya nggak? Nggak apa-apa yang ketinggalan, nggak apa-apa. Kita akan rangkum pelajaran yang sudah kita pelajari. Sebelum kita nanti lanjutkan ke materi. Sebelumnya ada yang tidak hadir nggak? Nggak ada. Ada banyak. Siapa? 5, sekitar 5 orang. 5 orang ya. 4 di rumah, 1 di kampus. Kalau yang di sini siapa yang nggak hadir? Nggak ada. Oh ini absennya ketinggalan. Absen 7 nanti dicatat aja. Tapi kita akan mulai dari materi yang pertama dulu. Anyone still remember what we learned at the first lesson in English Basic? How to introduce ourselves in English. Okay, anyway, do you still remember me? Yes. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau masih ingat. Kalau belum ingat ya kita kenalan lagi kan. Katanya tadi sudah. Alright. How to introduce ourselves? Insya Allah semuanya. Ada yang perlu kita ulangi nggak? Insya Allah semuanya masih ingat kan? Mengenai cara memperkenalkan diri masih ingat nggak semuanya? Kalau belum ya kita ulangi. Masih ingat? Masih ingat nggak? Okay, please introduce yourself. Rozan, can you please introduce yourself? But I already know you anyway. But give example to your friend how to introduce yourself in English. Yes. Alright, that's all. Jadi tadi contohnya seperti yang dicontohkan Rojan. Jadi memperkenalkan diri itu umumnya kita menginformasikan nama dan asal kita dari mana. Itu 2 hal paling umum. My name is Irwan Setiadi. Maaf, diawali dengan greeting dulu. Assalamualaikum misalnya. Assalamualaikum. My name is Irwan Setiadi. I'm from Banjarmasin. Cukup 2 hal paling sederhana. Sudah ada kan catatannya? Ada nggak? Nah, ya itu. My name is Irwan Setiadi, I'm from Banjarmasin misalnya contohnya. Jadi 2 hal itu yang paling ini diawali dengan greeting dulu. Assalamualaikum, good morning everyone misalnya. Good morning, my name is Irwan Setiadi, I'm from Banjarmasin. Contohnya seperti itu. Jelas? Do you understand?
Perlu nggak kenalan satu-satu? Nggak usah ya, kayaknya sudah. Kemarin sudah kita praktekkan kan pada saat KBM online. Kemarin antum yang bikin video itu masih ingat nggak? Nah itu. Nah itu makanya. Selanjutnya, in English Basic yang setelah introduction itu apa lagi yang kita pelajari? Tentang? Ya, alphabet spelling, that's right. Alphabet spelling insya Allah mudah, insya Allah semua bisa kan? Jadi nggak perlu kita ulangi yang itu ya. Bisa. Kemudian setelah alphabet spelling, what we have learned, apalagi yang sudah kita pelajari? Apa? Tentang apa kemarin, ingat nggak? Personal pronoun, kata ganti, atau disebut dengan apa? Kata ganti? Ya, domir kalau dalam bahasa Arab, personal pronoun, atau dalam bahasa personal pronoun. Personal pronoun ini kalau dalam bahasa Arab disebut domir, kata ganti untuk orang atau benda. Kalau dalam bahasa Arab kan ada ana, nahnu, ada apa, anta, antum, antum, dan seterusnya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada apa saja kemarin? What we have learned? I, you, we, they, he, she, dan it. I kata ganti untuk siapa? Saya. You kata ganti untuk siapa? Kamu dan kalian juga bisa sama. Jadi kalau dalam bahasa Arab kan dibedakan tuh. Kalau kamunya cuma satu orang laki-laki berarti anta. Kalau jamak berarti apa? Antum. Kalau dua orang juga beda, antuma. Kalau dalam bahasa Inggris cuma dua. Kalau cuma entah itu jamak, entah itu tunggal, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, semuanya you. Menggunakan you. Jadi lebih simple. We kata ganti untuk siapa? Untuk kita atau kami. Kemudian they untuk siapa? Mereka, ya. Kemudian he untuk siapa? He untuk siapa? Dia laki-laki. Satu orang ya, ingat kalau mereka they, she, dia perempuan satu orang, it untuk benda ya. Biasanya diterjemahkan dengan ini. Nah, itu tentang personal pronoun atau kata ganti kata ganti orang ya, atau benda. Kemudian setelah ini apa yang kita pelajari? What we have learned? What? Possessive adjective. That's right. Possessive adjective. What is possessive adjective? Kata ganti milik. Possessive adjective sederhananya adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Kata yang menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda. Apa saja kemarin? Masih ingat? That's right. Ya. Jadi sedikit penjelasan ya, kita ulangi. Misalnya ada kata benda book. Nah, sekarang ini kan cuma buku. Kita nggak tahu bukunya milik siapa. Kalau kita tambahkan possessive adjective, maka buku ini akan punya keterangan kepemilikan. Punya siapa bukunya? Contohnya misalnya my book, buku saya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis possessive adjective apa saja. Untuk I, untuk saya apa? My. Kemudian untuk you apa? Your. Good. Apalagi untuk we? Our. What about they? Their. What about he? His. Alright. What about she? Her. And then it? Its. Okay, good. My, your, our, their, his, her, and its. Kemudian setelah ini, apa kemarin yang kita pelajari di English Basic? Apa? What? About what? Setelah ini apa? Ada yang masih ingat?
Itu yang di buku paket. Yang di English Basic apa? Itu di buku paket. Yang di English Basic masih ingat nggak? WH. Oh, atau belum sempat ya kemarin? Belum ya? Oh iya 7B ya, 7B. Oh iya ya. 7A duluan soalnya kemarin ya. Oh, berarti kita pelajari di sini kalau gitu. Kemarin kalau di 7A sebenarnya harusnya terakhir materi dari English Basic adalah WH question atau kata tanya dalam bahasa Inggris. Apa, mengapa, bagaimana, kalau bahasa Indonesia kan gitu. Maza, limaza, kalau bahasa. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kata tanya itu atau WH question itu ada what, why, where. Ditulis Ustaz. Ya, kalau belum, kemarin kan belum kan? Ditulis dulu where, when, apa lagi? Why, ada which, dan ada how. What, where, when, why, which, and how. What ini digunakan untuk menanyakan apa? Yahoo ketinggalan, bentar. Apa? Bahasa Arabnya apa? Ma atau mada. Apalagi yang tadi how. Where ini untuk menanyakan tempat, diterjemahkan di mana. Di mana atau kemana juga bisa, kemana, where are you going. When ini menanyakan waktu. When ini menanyakan tentang waktu, asking about time, atau kita terjemahkan dengan kapan. Kalau why, kenapa, limadha, kenapa. Which, anyone knows? Option, it asks you about option, pilihan. Jadi yang mana? Which one do you like? Yang mana yang kamu suka? Nah, misalnya kayak gitu. Which one do you like? Yang mana? Ada who menanyakan siapa ya, orang. Man. How ini menanyakan bagaimana. How menanyakan bagaimana. Ya, ada pertanyaan? Apa? Wonder, I wonder how are you doing misalnya. I wonder, ayo apa kira-kira? Bukan. Ya, I wonder itu I wonder how it works misalnya. Misalnya gini ya. Bukan. Antum pengen bertanya tapi biasanya diawali dengan I wonder how can you do that misalnya. Saya heran bagaimana kamu bisa melakukan itu. Nah, kayak gitu loh. Paham nggak? Oh, heran. Ya. Aku heran kenapa? Aku heran bagaimana? Oh, ya. That's right. Wonder why kan biasanya. I wonder why. Saya bingung kenapa gitu. I wonder why. Saya bingung atau saya heran kenapa. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Any question so far? Sampai di sini ada pertanyaan? No? Kalau tidak ada, ini yang sudah kita pelajari di English Basic kemarin ya. Kemudian, ya kecuali yang ini, kecuali yang WH question, kecuali yang ini. Tapi ini rangkumannya sudah kita tuliskan di sini, dan insya Allah antum sudah paham. Kemudian, kalau di buku paket kemarin,
Di buku paket chapter 1 itu kita belajar tentang apa kemarin? Tentang ekspresi-ekspresi yang berhubungan dengan apa? Greeting, and then what's? Take leave expression, yes. What's next? How to say sorry and how to say thank you. Masih ingat nggak? Masih ingat. Masih ingat? Masih ingat. Masih ingat? Kalau greeting, coba contohnya apa? Alright, good. Apalagi selain hello? Good morning. What else? Ya. Kalau take leave expression, ekspresi ketika kita ingin berpisah. Goodbye. Nah, itu tuh banyak tuh contohnya. Kemudian how to say thank you? Ya, thank you berarti kan? Thank you very much, thank you so much, ya. Kalau ada tanda thank you itu terima kasih banyak. Sebentar, gimana? Good morning all. Ya, bisa. Semua artinya good morning all. All itu artinya semua. Jadi kita menyapa semua orang yang ada di situ. Hah? Yang meminta pakai ini. Pakai apa? All. Iya, all itu artinya. Yang tugas mengajar nama sendiri. Karena itu berbahasa. Oh, ya boleh, nggak apa-apa. All itu artinya kita menyapa semua orang. Gimana tadi? Yang thanks a million itu terima kasih. Iya, artinya sama. Kalau diartikan tuh terima kasih miliar itu juta ya. Jadi terima kasih juta-juta. Jadi terima kasih banyak artinya. Miliar itu juta atau ribu? Million itu juta. Kalau million siap. Ya. Kemudian thank you sudah. How to say sorry apa kemarin? I'm sorry atau I apologize. I'm sorry dan I apologize dan lain sebagainya. Masih banyak di catatan antum, silakan dibaca sendiri. Ini semuanya jelas, ada yang perlu kita ulangi nggak di sini? Materi ini ada yang perlu diulangi nggak? Jelas kan semua? Kemudian di chapter 2, in chapter 2 we learn about what? Ya. Kita belajar tentang how to share and inquire about someone's identity atau our identity. Jadi bagaimana caranya kita menginformasikan atau membagikan informasi tentang identitas kita. Kemarin caranya masih ingat gimana? Kalau bicara identitas berarti apa kemarin? Nama. Apa lagi kemarin? Asalnya dan alamat, ya kan? Nama, asal, dan alamat. Kemarin kalau nama insya Allah sudah bisa semua. My name is, ya kan? Mudah. Asal, I'm from. Kita menggunakan kalimat I'm from apa? Nah ini kemarin yang kita pelajari agak ini. Kemarin tentang preposisi on, in, dan at. Masih ingat nggak? Jadi kan kalau kita ingin menginformasikan tentang nama, my name is apa? Apalagi kemarin kalau asal I'm from, ya saya berasal dari titik-titik, dari mana? Nah yang terakhir alamat I live. Nah live kemarin kan ada preposisi in, ada preposisi on, ada contohnya di situ bisa dilihat. Ada preposisi at. Ini namanya preposisi atau kata depan. Kemarin kalau kita terjemahkan kan artinya sama-sama di, ya kan? I live in, saya tinggal di. I live on juga saya tinggal di. I live at juga saya tinggal di. Nah, kemarin kapan kita menggunakan in, kapan kita menggunakan on, dan kapan kita menggunakan at. Ada yang masih ingat? In untuk dari in dulu. In untuk that's right. Jadi in itu untuk tempat yang luas dan general dan umum.
Misalnya kayak kita ingin menginformasikan negara tempat kita tinggal. I live in Indonesia. Atau juga kota, provinsi misalnya, provinsi tempat kita tinggal. I live in, provinsi kita di mana? In English? South Kalimantan. We live in South Kalimantan. Nah, jadi itu in tadi digunakan untuk larger area in general, tempat yang luas dan general. Ya, seperti nama negara, nama kota. Kemudian on. That's right. On itu dia lebih spesifik dari in tadi. Kalau in kan sangat general, sangat besar tempatnya, ya nama negara, nama kota. Kalau on ini dia lebih spesifik dari in tadi. Misalnya sudah menyebutkan nama jalan di mana tempat kita tinggal. Misalnya I live on. Kita sekarang tinggal di mana? Kita sekarang tinggal di mana nih? Di jalan apa, tahu nggak? Gubernur. Nah, we live on Jalan Gubernur Syarkawi. Gubernur Syarkawi. We live on Jalan Gubernur Syarkawi. Jadi dia sudah lebih spesifik, ya kan? Kalau in ini hanya menyebutkan nama kotanya saja. Nah, kalau on sebutkan nama jalannya. Nah, sekarang at ini ya, that's right. Jadi at ini sangat spesifik. Kalau ini cuma menyebutkan nama kota, ini cuma menyebutkan nama jalan. Kalau at itu nama jalan dan nomor rumahnya, sehingga pendengar kita atau lawan bicara kita tuh tahu persis di mana kita tinggal. Misalnya we live at Jalan Gubernur Syarkawi nomor, katakanlah nomor 1 misalnya. We live at Jalan Gubernur Syarkawi number 7 misalnya. Nah, sehingga apa? Lawan bicara kita tahu persis kita tinggalnya, kita tinggalnya di Jalan Gubernur Syarkawi nomor 7. Itu perbedaan in, on, dan at. Ada pertanyaan terkait preposisi in, on, dan at ini? Contohnya di halaman 22 itu. On page 22, yes. Kenapa? Ke? Buka jendela. Iya, silakan. Karena penjelasan Iya. Contohnya di halaman 22 bisa dilihat tuh. Coba lihat, setiap dia bilang I live in, nah kan cuma disebutkan nama kotanya. On Jalan Kemangi, nah kan gitu. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Ya, agak pilek sedikit. You have cold? You get cold? Ini jelas? Sudah jelas? Yang belakang gimana? Jelas? Bisa dipahami perbedaan in, on, dan at? Kemudian apa lagi kemarin yang kita pelajari? Nah, kalau ini kan share ya, membagikan informasi tentang identitas. Kalau inquire, kita bertanya tentang identitas seseorang. Maka yang kita gunakan apa? Ekspresi-ekspresinya di halaman 25, coba lihat. Ketika ingin bertanya nama, what's your name? Who are you? If you want to inquire about someone's address, kita what do we say? Apa yang kita katakan? Oh, dari asal dulu ya, origin dulu. Kalau asal berarti where are you from?
Nah, kalau alamat where do you live? Where do you live? Kalau mau bertanya tentang nama ini, how to inquire someone's name, then we say, what's your name? If we want to know someone's origin, kalau kita ingin tahu asal seseorang, maka kita bertanya dengan kalimat ini, where are you from? Kalau kita ingin tahu alamat seseorang atau tempat tinggalnya, kita gunakan kalimat where do you live, atau di mana kamu tinggal. Terakhir kemarin sampai di sini ya? Iya nggak? Terakhir kemarin sampai di sini ya? Iya, kemarin sampai di sini. Kelas 7B. Ada pertanyaan nggak? Any question? No? Semuanya jelas? Jadi inilah pelajaran kita kemarin atau rangkuman dari pelajaran kita kemarin selama KBM online. Dan setelah ini insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali ke pelajaran yang ada di buku paket insya Allah. Tapi di pertemuan selanjutnya. Sekarang kalau sudah tidak ada yang ditanyakan kita cukupkan. Tidak ada? Ada pertanyaan nggak? Tadi siang tidak hadir siapa? Absennya ketinggalan di sana. Ana lupa bawa. Ana catat aja siapa yang nggak hadir. Yang hadir siapa? Oh enggak, yang di sini aja, yang di sini. Nggak ada, semua lengkap. Lengkap. Oh, berarti yang di rumah. Yang di rumah siapa selain Alexis? Sama Raffi. 4 orang ya? Oh iya. Oke. Sekali lagi, ada pertanyaan, any question? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Jadi kita tadi sudah merangkum kembali pelajaran selama KBM online, dan di pertemuan selanjutnya baru kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Dan untuk hari ini kita cukupkan seperti biasa, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much for your attention and good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again tomorrow. Besok kan ya? Bahasa Inggris kan besok?